Allah Bapa yang bertahan dalam kerjaan surga, Bapa dari Tuhan kami Yesus Kristus yang olehnya kami mengenal Engkau, kami bersyukur kepadamu Bapa untuk hari yang baru, minggu yang baru di mana kami dapat bertemu dan juga berkumpul dan bersekutu bersama sebagaimana perintah-Mu. Oleh karena itu Bapa, berikan kami hati yang baru, hikmat yang baru, agar kami dapat menjadi pelaku atas firman yang akan kami dengarkan dan menjadi ranting-ranting yang berbuah dengan lebat. Sertailah kami dan kasihanilah kami oleh karena anak-Mu Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sepertinya tidak ada orang. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka kalau sudah kenal baru boleh sayang. Ya, mungkin sudah ada di pengumuman minggu sebelumnya. Saya perkenalkan, saya Elia Myron, seorang apologis junior kekristenan di sosial media. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu udah tahu saya, tapi yang belum tahu, semoga perkenalan ini dapat membuat kita saling mengasihi. Dan saya berterima kasih sama Tuhan saya bisa berdiri tempat ini di hadapan Bapak Ibu. Bukan karena saya lebih hebat dari Anda. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Hanya saja mungkin ini kesempatan saya. Dan di hari depan mungkin Anda yang berdiri di sini. Kita akan belajar firman Tuhan. Mana slide yang saya kirim tadi? Kok nggak ada ya? Oke. Mana itu? Ya. Kita ambil dari Yohanes 10 ayat 17 yang berbunyi, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Sekali lagi, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Dan ayat ini saya beri judul Injil Natal menuju salib Raja Mesias. Bapak Ibu yang terkasih, Kristus dengan bangga mengatakan bahwa Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku dan untuk menerimanya kembali. Apakah Anda tahu apa alasan sang Bapa begitu mengasihi firman-Nya yang hidup yang Ia sebut sebagai anak? Karena Yesus Kristus adalah firman-Nya yang hidup yang sejak kekal berdiam di dalam Dia. Yesus Kristus itu adalah gambaran Allah. Dia adalah stempelnya Allah, di mana seluruh semesta itu bisa dikenali kepada Allah melalui Dia. Bukankah kitab suci telah mencatat, berfirmanlah Allah maka jadilah terang, berfirmanlah Allah jadilah segala sesuatu. Artinya Allah sang Bapa menjadikan segala sesuatu itu oleh firman yang berdiam di dalam Dia. Maka ketika Anda melihat semesta yang begitu agung, Anda melihat karyanya yang luar biasa, tentu puji-pujian datang dari mulutmu memuliakan namanya. Tapi apakah engkau tahu bahwa ternyata Tuhan menjadikan segala sesuatu oleh firman-Nya yang hidup. Dan firman itulah Yesus Kristus. Firman itu telah menjadi manusia dan dinyatakan sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan belas kasih. Dan sebentar lagi kita akan merayakan perayaan Natal. Kita akan menyambut kabar sukacita. Kabar sukacita Natal, di mana kita akan menyambut kelahiran firman hidup itu. Dan Kristus mengatakan, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku. Tapi sebelumnya juga Kristus berkata, ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Artinya apa? Sebelum Dia berinkarnasi ke dunia ini, Dia sudah dikasihi Bapanya sejak kekal. Selain daripada Dia telah dikasihi, tapi terlebih lagi Dia dikasihi oleh Bapanya karena Ia memberikan nyawanya melalui ketaatannya kepada sumbernya untuk memberikan nyawanya bagi dunia. Kenapa Ia memberikan nyawanya?
Karena sebuah fakta yang menyakitkan bagi dunia. Ada Injil yang adalah kabar baik karena ada kabar buruk. Kabar baiknya adalah keselamatan telah ditimpakan ke seluruh dunia melalui Yesus Kristus. Kabar buruknya berarti ada kematian. Bapak Ibu, kekristenan bukan seperti filsafat bodoh dunia, di mana Tuhan menciptakan dunia adalah untuk mati. Allah kita sejak semula menciptakan nenek moyang kita Adam dan Hawa untuk tujuan yang kekal. Dia menciptakan dunia ini dengan begitu indah. Dia menciptakan manusia menurut kekekalan, bahwa kamu dan saya itu diciptakan menurut gambar dan rupanya sendiri. Siapa gambar Allah? Kolose 1 ayat 15. Gambar Allah adalah Kristus sendiri. Jadi seluruh insan di dunia ini yang bernapas seharusnya tunduk kepada Kristus. Karena kamu dicipta oleh Kristus. Karena kamu dicipta oleh Kristus dan kita semua dicipta menurut gambarnya yang sempurna itu untuk tujuan yang kekal. Dengan demikian Tuhan menguji, maka kekekalan itu dirusak oleh ulah manusia. Apa yang merusaknya? Ketidaktaatan yang membuahkan dosa. Dan dosa itulah yang membuat kita semua harus mati. Kabar buruknya adalah kematian dan kabar baiknya adalah kehidupan. Makanya Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan di dalam Injil Natal, kabar sukacita Natal inilah kita berbicara tentang betapa besarnya kasih Allah itu. Ketika kita berbicara tentang Natal, kita harus berbicara tentang salib. Ketika kita berbicara tentang kelahiran, kita harus berbicara tentang kematian. Karena ketika kita berbicara tentang kematian, kita berbicara tentang kebangkitan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tidak ada yang seperti Kristus di semesta ini. Bahwa pada mulanya Dia adalah firman yang hidup, yang datang dari Bapanya, yang menyatakan kasih Bapanya, bahwa kita bisa melihat kemuliaan Allah di dalam dirinya, dan apa yang Ia jadikan dan nyatakan menurut kehendak sumbernya. Oleh karena itu, karena Ia telah lahir, oleh karena Ia telah mati, dan Ia tidak hanya mati, tapi karena Ia telah bangkit, maka kita semua yang harus mati. Jikalau engkau mau memperoleh hidup, maka engkau harus percaya kepada Dia yang telah hidup kembali. Karena tak satu pun engkau temui jalan di tempat manapun selain di dalam Kristus yang telah hidup kembali. Keagamaan di dunia ini begitu bodoh. Filsafat dunia ini begitu bodoh. Mereka berpikir bahwa mereka bisa mencari kebenaran, dan mereka berpikir bahwa mereka bisa mencari hidup di luar dari Kristus yang hidup kembali. Apakah engkau bisa berharap kehidupan dari yang mati? Apakah engkau bisa berharap kekekalan dari Dia yang tidak kekal? Mungkinkah engkau berharap kebenaran dari Dia yang tidak berbuat benar? Tetapi Kristus sendiri telah dinyatakan untuk memuliakan Allah kita, bahwa tak satu pun yang telah mati namun hidup kembali selain Dia. Siapakah yang telah hidup selain Kristus? Dia lahir memang untuk mati, agar kamu dilahirkan kembali. Dia lahir untuk mati, tapi Dia mati untuk bangkit. Maka ketika dunia ini mengajak kamu, mari tinggalkan Kristusmu itu. Mari lupakan Yesusmu itu. Jangan percaya kepada Kristusmu. Datanglah kepada yang di luar Kristus, agar aku memberikan engkau rupa-rupa dunia. Berapa lama engkau akan bertahan? Berapa lama engkau akan memperoleh segala sesuatu? Tapi kalau pada akhirnya engkau mati, maka saya harus mengatakan, Natal dengan kabar sukacitanya adalah tanda kesederhanaan Allah. Allah yang adalah maha tinggi. Dalam Filipi 2 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah,
ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, melainkan mengosongkan dirinya. Natal ini adalah momen di mana kabar baik itu harus kita beritakan. Di mana kabar baik bahwa ia telah lahir, bahwa ia telah mati dengan memberikan nyawanya, namun ia hidup kembali dengan menerimanya kembali. Di dalam kehidupannya itulah kita bisa berharap ada hidup. Maka dengan demikian benarlah perkataan Tuhan kita dalam Yohanes 14 ayat 6, bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Keagamaan di dunia ini selalu berusaha mencari jalan. You are wrong. Kristus adalah jalan. Filsafat Yunani selalu mencari mana yang benar. Kristus berkata, I am the truth. Saya kebenaran. Jadi Kristus adalah jawaban bagi agama. Dia adalah jawaban bagi filsafat. Dan dia adalah jawaban bagi hidup. Dan tak akan kamu temui yang seperti itu. Anak-anak muda, dengarkan ini. Mungkin di tengah-tengah zaman ini engkau dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang tidak dari Allah. Gak apa-apa, yang penting saya berbuat baik. Yang penting saya benar. Yang penting saya oke. Semua agama sama saja, tapi Kristus tidak pernah sama. Dia tidak pernah sama dengan apapun. Jangan engkau berhalakan yang lain. Dan jangan engkau mendua kepada salib. Maka dengan demikian saya harus berkata kepada Bapak Ibu, siapakah orang saleh yang tidak mati? Siapakah orang kaya yang tidak mati? Siapakah orang kuat yang tidak mati? Jadi ketika mulutmu berkata bahwa dengan kebaikanku aku bisa menjangkau surga, dengan kebaikanku dan kebenaran yang ada padaku aku bisa mencapai Allah. Bukankah orang Farisi begitu taat pada ritual keagamaannya? Tapi apa kata Kristus? Wahai ular beludak. Karena setaat apapun engkau pada aturan agamamu, sehebat apapun engkau dalam berfilsafat, tapi kalau kamu tidak bisa mengalahkan kematian, kamu tetap ditawan oleh kematian. Tapi karena Kristus sendiri telah hidup, dia sendiri telah bangkit, dia sendiri telah menang. Dia turun ke dunia orang mati. Dia menginjak-injak dan memporak-porandakan kerajaan maut. Dia mengambil kunci itu dan bangkit sebagai pemenang. Dengan kebangkitannya, ia menggenapi janji Allah kepada Adam dan Hawa, bahwa anak laki-laki dari perempuan ini, ia yang akan meremukkan kepala ular, dan ular itu akan meremukkan tumitnya. Iblis itu berusaha meremukkan tumit Kristus dengan menyalibkannya, tetapi Kristus menginjak maut itu dengan kebangkitannya. Maka Alkitab berkata, di manakah sengatmu, wahai maut? Jadi kalau Anda menyadari bahwa kita semua harus mati, kalau Anda menyadari bahwa semua orang harus binasa, maka tuntunlah jiwamu sendiri dan saudara-saudaramu yang kamu kasihi kepada Kristus yang telah hidup dan menang, agar mereka beroleh hidup. Tapi tentu lakukanlah bukan karena motivasi yang lain. Lakukanlah oleh karena kasih. Tuhan Yesus sudah memberi kita perintah bahwa kamu harus mengasihi Allahmu dan mengasihi sesamamu. Kalau engkau mengaku mengasihi sesamamu, mungkinkah engkau membiarkan orang yang belum diinjili itu akan binasa? Di mana kasihmu ketika engkau berkata, tidak apa-apa kamu di luar Kristus, kamu akan selamat? Karena Allah tidak mungkin tega membuat kamu ke neraka. Jangan bodoh. Yang membuat kamu ke neraka bukan Allah, tapi dosamu sendiri. Siapa yang tidak berdosa? Jangan Anda berpikir bahwa Kristus yang sengaja mencampakkan kamu ke neraka. Tidak. Tapi dosa-dosamu lah yang menyeret jiwamu ke alam maut. Dan Kristus datang untuk mengalahkan maut itu. Dan ketika kamu percaya kepada Dia, maka kamu dibebaskan karena Dia telah menang atas maut. Maka kehidupan yang kekal, kebenaran yang sejati, jalan yang benar, itu hanya dapat kamu temui di dalam Injilnya Kristus. Di luar itu, kamu tidak bisa berbuat apa-apa.
Di luar aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa, kata Tuhan kita. Benar. Karena apa yang bisa kau mau perbuat di luar Dia? Nabi-nabi lain mengatakan bahwa percayalah kepadaku agar engkau hidup, tapi dia sendiri mati. Yang lain berkata, datanglah kepadaku, aku akan memberikanmu hal-hal seperti ini, tapi dia sendiri mati. Tapi Kristus berkata, percayalah kepadaku karena engkau akan memperoleh hidup. Mengapa dia harus mati? Untuk membuktikan kepadamu bahwa meskipun aku mati, aku berkuasa atas kematian. Jadi kalau orang bertanya, kenapa sih Tuhan mau mati? Memang dia harus mati untuk membuktikan ucapannya bahwa dia bukan pendusta. Karena dia berkata, I am the life. Akulah hidup. Jadi dia harus mati untuk membuktikan bahwa dia adalah kebangkitan. Kalau dia tidak mati, kita tidak tahu bahwa dia bangkit. Maka saya harus katakan, tidak ada kebanggaanmu selain Kristus. Tidak ada kekayaanmu selain Kristus. Salibnya Kristus, Injilnya Kristus adalah kekayaanmu. Di luar itu, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Maka kalau engkau sudah mengerti bahwa mengapa engkau harus tetap dan setia di dalam Injil, engkau sudah mengerti bahwa engkau harus setia di dalam perkenanan Allah, maka peganglah teguh iman itu. Jangan lepaskan, ajarkan itu kepada anak-anakmu, ajarkan itu kepada pasanganmu. Bawalah saudara dan sahabat karibmu agar ia juga mengecap karunia keselamatan itu sama seperti engkau telah mengecapnya. Agar apa? Agar engkau bisa memperoleh hidup yang kekal di langit bumi baru kelak. Kita dapat bertemu dalam kerajaannya yang penuh sukacita. Anda jangan berpikir bahwa di dunia yang berdosa ini adalah tujuanmu hidup. Memang sejak semula engkau dicipta di tempat ini, tapi bukan di tempat dalam keadaan yang berdosa, tapi dalam keadaan yang tidak berdosa. Maka karena Allah itu bukanlah Allah yang gagal, Dia menciptakan manusia untuk tujuan yang kekal dengan kondisi yang suci, tetapi ketidaktaatan manusia menajiskannya. Maka ketika Dia mencipta manusia oleh karena kasih, Dia memulihkan manusia melalui Yesus Kristus juga dengan kasih. Maka Dia menutupnya juga dengan kasih, karena Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Jadi jangan katakan, kenapa harus melalui Yesus? Kenapa tidak ada jalan lain? Mengapa hanya oleh karena Kristus? Yang Dia berikan itu yang paling berharga baginya. Anaknya sendiri yang di dalam Dia, yang Dia hadiahkan bagi kamu. Dia tidak memberikan satu, Dia memberikan segalanya bagi kamu. Karena kamu dicipta menurut gambarnya Dia, maka kamu dipulihkan pun oleh gambarnya Dia. Untuk tujuan apa? Agar kamu segambar dan serupa dengan Dia di langit bumi baru. Jadi Bapak Ibu dan anak-anak muda secara khusus, di zaman ini engkau tidak dipanggil untuk berleha-leha di dunia ini. Engkau dipanggil untuk menjadi alat bagi pemberitaan Injil. Di dalam karirmu, di dalam bisnismu, di dalam pekerjaanmu, di dalam apapun yang kamu lakukan, Injil Kristus harus engkau beritakan melalui buah-buah hidupmu. Engkau harus menunjukkan, dan kemanapun engkau pergi, apapun yang kau lihat betapa besar dan megahnya dunia ini, betapa hebatnya seseorang di sana, betapa kerennya orang di sana, engkau harus memiliki perasaan dalam hatimu bahwa salib itu yang membuat aku hidup. Salib itu yang menjadi kebanggaanku kemanapun kamu pergi. Engkau jangan tergoda dengan pengajaran-pengajaran bodoh dunia. Saya harus mengatakan bodoh. Kenapa? Karena kebodohan bagi dunia adalah hikmat bagi Allah. Tapi hikmat bagi dunia adalah kebodohan bagi Allah.
Makanya Rasul Paulus, rasul yang begitu kita cintai, dia berkata, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi dunia, tetapi itu adalah kekuatan bagi Allah. Jadi kalau engkau masih berpikir salib itu adalah sebuah kebodohan, maka engkau adalah orang-orang yang mau binasa. Tapi kalau kau dalam hatimu berpikir, oleh salib aku dipulihkan, oleh salib aku dimenangkan, oleh salib aku dapat bertemu dengan Allah, maka kasih karunia Tuhan menyertai kamu senantiasa. Maka mana tadi judul yang tadi? Injil Natal, sukacita, kabar baik Natal, kelahiran Natal itu harus pergi menuju salib Raja Kristus. Karena Natal itu ada, karena salib itu ada. Apa yang dinantikan para nabi? Apa yang dirindukan para nabi? Apa yang dirindukan Musa? Apa yang dirindukan Elia? Apa yang dirindukan oleh Daud? Musa berkata, yang seperti aku akan datang. Daud berkata, tangan dan kakinya akan terpaku, dan ia akan mengucapkan, Eli, Eli lama sabachthani. Mika mengatakan, dia akan lahir di kandang domba. Yesaya mengatakan, ia akan diletakkan di antara dua orang penjahat. Dan dia mengalami penderitaan itu bukan oleh karena kesalahannya, tapi oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Para nabi selama ribuan tahun menanti-nantikan satu anak ini. Dan 2028 tahun yang lalu lahirlah dia di Bethlehem yang bernama Yesus Kristus. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Natal itu bukan tradisi pagan, Natal itu tradisi sorgawi. Karena yang pertama kali merayakan Natal adalah malaikat. Karena kelahirannya adalah sukacita bagi dunia. Karena dunia telah bersukacita bahwa dia telah lahir, tapi terlebih-lebih lagi dunia bersukacita karena dia telah mati dan hidup kembali. Makanya ayat yang saya ambil, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Di dalam satu ayat itu, seluruh tema Injil Mesias itu diberitakan. Karena kasih dia datang, dia lahir. Karena kasih ia mati, karena kasih ia hidup. Maka karena kasih kita dipulihkan di dalam hidup itu. Jadi jangan saya temui di tempat ini Bapak Ibu yang belum sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Sungguh-sungguhlah percaya kepada Kristus. Karena tanpa dia kita bukanlah apa-apa. Cintailah Kristus dengan segenap hatimu. Kristus adalah Raja dan tidak ada suatu apapun di semesta ini di mana Kristus bukanlah rajanya. Dia adalah penguasa segala sesuatu. Kristus berkata dalam Matius 28 ayat 17-18 bahwa segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Sang Bapa yang Maha Kuasa itu telah menyerahkan kepenguasaan dan ketuhanan itu kepada Kristus yang adalah firman-Nya. Maka di hari pengadilan kelak, ketika dia menghakimi, dia mengenali dan memeteraikan engkau bahwa ia adalah hakim, tetapi sekaligus adalah pembelamu. Maka tidak ada kebinasaan bagi kita. Dan jangan kecap itu sendirian. Bagikanlah Injil ini. Kita semua dipanggil jadi saksi, bukan? Siapa yang di sini dipanggil berleha-lehalah kau di dunia ini? Bahkan ketika Tuhan menciptakan kita, engkau disuruh dalam Kejadian 1 ayat 28 itu apa? Berkuasalah atas bumi ini, beranak cuculah, penuhilah seluruh bumi. Kita menjadi penguasa atas bumi ini. Tapi karena dosa ada, maka dosa yang menjadi penguasanya. Maka agar kembali pada keadaan yang semula, saya pikir ada ayatnya di belakang. Percayalah kepada dia. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas
atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang dan merayap di bumi. Penguasa itu artinya Tuhan. Jadi dia bahasa Yunani kurios. Jadi kita memang adalah penguasa di bumi ini sejak semula. Karena memang kita dicipta di sini. Tapi dosa itu telah merusak segala sesuatu. Tetapi salib Kristus, Injil Kristus telah memulihkan segala sesuatu. Karena ia telah berkata di kayu salib, tete lestai, sudah selesai. Sebagai penutup, pada akhirnya saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika Anda sudah mengerti bahwa mengapa Anda harus percaya kepada Kristus, mengapa Anda harus datang kepada Kristus, dan mengapapun Anda harus dipanggil untuk menjadi alat bagi kemuliaan Kristus. Terlebih anak-anak muda, gunakanlah segala talenta yang ada padamu untuk menginjili semua orang. Injililah semua orang di dalam apapun yang kamu miliki. Kamu boleh berambisi jadi kaya, kamu boleh berambisi jadi kuat, kamu boleh berambisi menjadi bijaksana. Tetapi Nabi Yeremia memperingatkan kamu, janganlah kamu bermegah karena kekayaanmu, kekuatanmu, dan kebijaksanaanmu. Tapi biarlah engkau bermegah oleh karena engkau mengenali dan memahami bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah yang penuh belas kasih, keadilan, dan kebenaran. Belas kasih dinyatakan oleh Sang Bapa, keadilan dinyatakan oleh firman yang hidup di dalam salib itu, dan kebenaran itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Maka di dalam kepenuhan Allah Tritunggal, engkau mengenali siapa Allah yang sejati. Maka teguhlah dan diamlah di dalam Injil itu, berbuah lebat dan pergilah ke seluruh bangsa, agar ketika engkau mati, engkau mengucapkan apa yang diperkatakan Rasul Paulus, bahwa hidupku adalah Kristus dan matiku adalah keuntungan. Aku mengatakan hal ini kepada Bapak Ibu, bukan karena aku sendiri telah sempurna di hadapan Allah. Aku adalah orang berdosa, sama seperti engkau adalah orang berdosa. Mungkin aku juga adalah orang yang paling berdosa daripada engkau yang duduk di sana. Tapi mengapa aku harus menyatakan ini? Aku menyatakan ini agar di dalam keberdosaanku lah kemuliaan Allah dinyatakan. Jikalau ada tertulis bahwa di dalam kelemahan Rasul Paulus kuasa Kristus menjadi nyata, apakah aku tidak dapat mengatakan bahwa di dalam keberdosaanku lah kemuliaan Allah dinyatakan melalui pengampunannya di dalam Injil. Berbahagialah dan setialah untuk selama-lamanya. Pergilah dan berbuahlah. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mulia, terima kasih Bapa bahwa Engkau mengizinkan kami untuk mengetahui bahwa Engkau adalah Allah kami yang penuh belas kasih, keadilan dan kebenaran. Bapa, apa yang telah kami dengarkan, biarlah kiranya Engkau yang memampukan kami untuk menjadi pelaku atasnya.